Nah, tadi kita udah bahas nih tentang gimana caranya kita menentukan target audience based on 4 elemen ya, ada geografik, kemudian ada demografik, ada psikografik, dan behavioral. Apakah ini cukup? Jawabannya belum. Kenapa belum? Ini ada tambahan lagi nih ternyata. Jadi kalau misalnya kalian pengen bener-bener paham nih sama si audiens kamu, maka ada satu tools lagi yang bisa kamu pakai sebenarnya. Apa tools itu? Tools itu namanya adalah Empathy Map. Mungkin kalian juga udah pernah dengar atau udah pernah pakai ya tentang si Empathy Map ini. Saya bakal jelasin kenapa perlu banget kita pakai Empathy Map. Sebenarnya si Empathy Map ini munculnya awalnya itu dipakai oleh para desainer gitu ya, ketika mereka mau ngecek atau mau testing nih desain mereka itu useful apa enggak. Mereka tuh biasanya pakai si Empathy Map ini. Biasanya dipakai sama UX designer ya, user experience gitu ya. Tapi kita nggak bakal bahas itu. Kita lagi-lagi POV-nya ini adalah public relation. Si Empathy Map ini sebenarnya kita pakai untuk menggali apa yang ada di dalam hati dan pikiran dari si target audience. Jadi lebih personal gitu ya. Kenapa kita butuh Empathy Map? Ibaratnya gini nih, kita mau PDKT nih sama orang, tapi ketika kita mau PDKT sama dia, kita nggak punya banyak informasi, kita nggak tahu dia sukanya apa, kita nggak tahu dia memandang kita itu seperti apa, atau kita nggak tahu kondisi emosional atau situasi dia apakah siap untuk kita deketin apa enggak. Kalau kita nggak tahu semua informasi itu, mesti kita akan ditolak dong, ya kan? Lu siapa gitu deket-deket gua, ya nggak mau gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kenal nih sama target kita benar-benar tahu, nggak cuma sekedar kebiasaan, tapi juga apa yang dia pikirin, apa yang dia rasakan, apa yang dia inginkan, apa yang dia takutkan, maka kita akan lebih mudah untuk ngerancang strateginya. Strategi apa yang bisa kita pakai gitu ya untuk ngedekatin dia, biar apa ya, perasaan kita gitu terbalas. Ini kenapa saya jadi ngomongin perasaan, karena sebenarnya gini, kalau kita ngomongin brand atau kita ngomongin perusahaan, saya selalu pakai sudut pandang, saya personifikasikan dua hal tadi, brand dan perusahaan ini. Kita anggap dia sebagai orang gitu, jadi kita bukan menganggap dia sebagai benda mati atau ya satu lembaga yang ya udah dia lembaga aja, tapi kita personifikasikan dia, kita anggap dia sebagai orang. Nah, orang kalau mau PDKT sama orang ya berarti harus paham nih isi perasaannya kayak gimana. Empathy Map seperti apa sih? Kalau kamu browsing itu sebenarnya banyak banget template Empathy Map. Intinya kalau di Empathy Map itu kita benar-benar menggali, ada beberapa poin nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 poin yang harus kamu identifikasi. Yang pertama adalah hear. Apa sih yang mereka dengar tentang kita gitu? Apa sih yang mereka dengar tentang brand kita? Apa sih yang mereka dengar tentang isu yang mau kita bawa nih? Itu dulu yang kita cari tahu. Atau jangan-jangan mereka belum pernah dengar sama sekali gitu. Nah, itu juga jadi sebuah temuan penting, karena nanti kita bisa ibaratnya tuh kayak ngeramu nih kira-kira bakal seperti apa pesan yang mau kita sampaikan. Kemudian selain hear ada see. Apa yang audiens kita itu lihat tentang kita, tentang brand kita, atau tentang isu yang mau kita bawa tadi. Gitu. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang hear dan see ini. Ingat kalau kita pakai Empathy Maps, namanya juga empathy, POV-nya pasti POV dari target audiens, bukan POV-nya kita, ya. Jadi benar-benar kayak ya udah kita semi dukun atau psikolog gitu yang mencoba menyelami isi hati dan perasaan serta pikiran dari si target audiens kita. Lanjut, tadi udah ngomongin hear and see, sekarang kita ngomongin ada lagi think and feel. Think and feel itu yang kita bahas adalah apa yang audiens kita pikirkan dan apa yang audiens kita rasakan tentang
brand kita atau tentang perusahaan kita atau tentang isu yang mau kita angkat ini. Oke, think and feel kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kemudian berikutnya adalah say and do. Di say and do kita juga mengidentifikasi nih atau kita coba observe kira-kira si target audience kita ini menyampaikan statement apa atau punya opini apa gitu terkait tentang brand kita atau tentang perusahaan kita, juga tentang isu yang mau kita ambil. Atau dalam situasi krisis berarti yang bisa kita identifikasi adalah apa yang mereka katakan dan lakukan gitu ya, opini mereka itu apa terkait dengan krisis yang sedang kita hadapi ini gitu. Apakah mereka mendukung kita atau bahkan mereka ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak benar tentang kita. Itu untuk say and do-nya. Kemudian ada yang berikutnya ada pain and gain. Pain ini temennya pasti sama gain. Kenapa? Karena pain and gain ini berarti kita ngelihat dari sisi apa sih kalau di pain-nya itu apa sih sebenarnya yang mereka takutkan atau apa yang mereka khawatirkan sebenarnya terkait dengan isu yang mau kita angkat ini. Sementara gain-nya adalah POV-nya apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka benar-benar butuhkan sebenarnya berkaitan tentang si ketakutan tadi. Kan kita udah tahu mereka takutnya apa, berarti karena mereka takutnya apa, mereka butuhnya apa. Makanya si pain and gain ini biasanya barengan. Itu kalau misalnya kita ngejelasin berdasarkan template dari empathy map ini. Nah, kalau misalnya kita mau ngomongin contohnya kayak apa, contohnya kurang lebih seperti ini. Tadi misalnya saya sempat bahas kita pengen sasar Gen Z, tapi kan kita nggak jelas nih produknya apa atau brandnya apa. Oke, kita ambil aja misalnya produknya atau brandnya adalah sepatu, tapi sepatu ini yang dia produksi adalah sepatu custom gitu ya, dan handmade gitu. Nah, itu kita bisa tuh identifikasi. Kira-kira kalau Gen Z yang mau kita sasar, sepatunya adalah sepatu handmade dan custom, itu bisa nggak sih? Atau kalaupun bisa, kita mau lewat mana nih? Karena kan biasanya Gen Z itu sukanya sama sesuatu yang sifatnya populer gitu ya, kemudian mungkin branded gitu ya. Sementara kan produk yang kita tawarin ini atau brand yang kita tawarin ini handmade, kemudian customized gitu. Bisa dilihat nih, misalnya here-nya apa? Oke, Gen Z ini mereka adalah tadi kayak saya bilang, akhirnya mereka mungkin mereka yang sering mereka dengar adalah kalau pakai barang branded itu mereka jadi lebih keren. Fungsinya sama, mereka ngelihat di Instagram mereka nih misalnya banyak banget selebgram yang jadi influencer yang mereka anggap orang keren gitu, itu juga pakai sepatu-sepatu yang branded gitu. You can say ada Nike atau Adidas dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itulah yang dianggap mereka keren karena mereka mendengar dan melihatnya itu adalah yang dipakai sama orang-orang keren. Nah, terus think and feel-nya gimana nih? Think and feel-nya mungkin mereka bakal berpikirnya gini. Saya pengen diterima nih sama kelompok saya pengen jadi orang keren, saya juga pengen kayak selebgram. Kayaknya saya perlu deh pakai sepatu yang juga branded gitu. Jadi saya kayaknya perlu deh pakai sepatu yang branded, karena kalau saya pakai sepatu branded bisa saja selain saya jadi lebih keren, saya juga jadi lebih percaya diri. Nah, itu adalah think and feel-nya. Bagaimana dengan say and do? Say and do misalnya gini, mereka akan sangat appreciate banget sama orang-orang yang pakai sepatu branded gitu, baik mereka lihat secara langsung maupun mereka lihat di Instagram gitu ya, dan mereka bakal komen-komen yang positif nih tentang hal-hal yang kayak gitu. Tapi kita lihat nih komennya tuh mostly seperti apa. Misalnya nih, gila ya keren banget sepatunya nih, bikin makin percaya diri dan juga sesuai banget nih sama gayanya kan yang cool gitu, kemudian sporty abis gitu misalnya. Nah, itu yang kita highlight tuh poin itu. Kemudian do-nya kayak apa? Kita bisa lihat nih do-nya, mungkin para Gen Z ini saking pinginnya sepatu branded, mereka bakal bener-bener mati-matian nyari duit atau ngumpulin duit
puasa misalnya atau nabung untuk beli sepatu branded. Nggak apa-apa deh, nggak makan di tempat enak atau gimana, tapi mereka harus punya sepatu branded. Tapi kayaknya ini agak nggak mungkin ya, karena mereka pasti cari konten kan. Nah, intinya adalah kita identifikasi mereka bakal ngelakuin apa sih untuk mendapatkan keinginannya itu. Next, kita lihat bagian pain sama gain-nya nih. Masih tentang sepatu branded tadi dan Gen Z tadi gitu. Pain-nya apa? Pain-nya dia, kalau aku pengen sepatu branded nih, berarti aku harus nabung habis-habisan nih. Terus kalau misalnya kayak gitu, berarti nanti aku bakal sulit nih makan-makan di tempat enak, nongki-nongki atau gaul sama temenku. Akhirnya aku nggak bisa punya konten lah. Repot juga ya buat punya sepatu branded aja, aku harus korbanin banyak hal gitu. Misalnya itu pain-nya. Kemudian gain-nya gimana? Misalnya kalau dari gain kan yang kita lihat adalah apa yang benar-benar mereka inginkan gitu. Ya mereka sih pengennya punya sepatu branded tapi tetap bisa nongkrong gitu ya, tetap bisa nongkrong, tetap bisa ngonten, tetap bisa dapat likes banyak, tetap keren lah intinya gitu. Itu adalah gain-nya. Oke, kita udah ketemu nih semua isi dari peta si empati ini. Dari sini kita bisa ngeliat kalau kita adalah tadi brand sepatu ya yang handmade gitu, kemudian kita tidak diproduksi secara massal juga, berarti kita harus masuknya lewat mana nih? Kita harus nge-branding produk kita kayak gimana nih? Buat mereka tadi ada salah satu kata kuncinya adalah yang kita lihat, mereka itu ngerasa keren dan ngerasa percaya diri kalau pakai sepatu yang branded tadi, dan juga ngerasanya tuh kayaknya gayanya mereka banget. Sebenarnya dari sini kita bisa lihat sebenarnya sih para Gen Z ini juga selain mereka suka barang branded, mereka craving for authenticity gitu. Jadi mereka suka sesuatu yang autentik biar mereka tuh kelihatan keren, beda dan trendy gitu. Nah, itu kita bisa masuk ke situ. Selain kita create, pastikan bahwa produk kita yang kita create itu adalah produk yang trendy meskipun handmade gitu. Kita juga bisa selipkan pesan-pesan bahwa kita itu juga produk yang ngikutin tren, model-modelnya, selalu up to date dan lain sebagainya. Itu bisa kita masukkan di pesan kita. Juga misalnya di bagian pain-nya tadi yang kita bisa lihat itu, mereka pengen punya sepatu branded, tapi mereka pusing, mereka takut nih kalau mereka pengen ngumpulin duit buat sepatu branded, mereka nggak bisa nongki, mereka nggak bisa gaul sama temennya, nggak bisa ngonten karena nggak punya stok foto makanan enak di kafe dan lain sebagainya. Kita bisa masuk juga ke situ, kita bisa mainkan nih ini. Produk kita handmade, tapi jangan khawatir, meskipun kita handmade, otentik dan kualitasnya bagus, produk kita nggak lebih mahal kok, atau bahkan lebih murah kok daripada sepatu-sepatu branded yang mereka udah kenal sebelumnya. Jadi mereka bisa tetap keren dan tetap bisa nongki dan bisa ngonten di kafe-kafe yang keren dan makanannya enak-enak itu. Nah, itu yang bisa kita mainkan. Itu sih gambaran yang bisa saya kasih contoh buat kalian. Sebenarnya kalau mau dioprek itu masih banyak banget. Dan saya yakin kalian bisa maksimalin si empathy map ini. Karena lagi-lagi kalau kita ngomongin empathy map itu kita kayak kenal proses PDKT yang kita bisa kenal banget sih target kita biar mereka nanti akhirnya jadi suka juga sama kita. Nah, buat closingnya nih, the deeper we know our target audience, that will help us in determining the message and designing ways to convey it appropriately. Jadi kalau misalnya kita benar-benar nih udah tahu secara dalam siapa target kita benar-benar mengenal sama mereka itu seperti apa kebiasaannya, kesukaannya, apa yang mereka takutkan, sebenarnya itu akan sangat ngebantu kita dalam proses menggodok pesan yang mau kita sampaikan ke mereka. Kita jadi bisa ketemu nih, bisa jadi satu frekuensi sama mereka, masuk ke frekuensi mereka, dan akhirnya kita juga bisa menentukan kira-kira cara mana yang cocok nih buat ngobrol sama mereka, buat meyakinkan mereka, mempersuasi mereka supaya mereka jadi orang atau kelompok-kelompok yang bakal suka sama kita. Satu lagi kunciannya, mungkin berarti teman-teman mikirnya gini, berarti target audience tuh hanya boleh satu ya? Oh enggak, target audience itu boleh 1, 2, 3, 4, bahkan 5.
Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin target audiens, balik lagi kita nggak hanya milih satu target aja, tapi intinya adalah kita mencoba mengklasifikasikan banyaknya publik tadi itu ke kelompok-kelompok tertentu yang kemudian nanti kita lihat nih kita mau sasar kelompok yang mana. Bisa jadi dalam satu waktu kita menyasar 2 kelompok atau 3 kelompok sekaligus karena memang posisi mereka harus benar-benar disasar pada saat itu. Tapi kadang-kadang ada juga yang saat ini mungkin kita hanya sasar satu kelompok dulu yang kita utamakan, kemudian kelompok yang lain kita jadikan secondary target. Itu boleh banget. Jadi tergantung sama konteks atau situasi yang kalian hadapi. Itu aja yang bisa saya bagikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya apa yang saya sampaikan. Kalau misalnya nggak paham, boleh kalian tanya di kolom komen. Nanti akan saya jawab. Kalau misalnya kalian tertarik untuk ngobrol langsung, kamu juga bisa follow Instagram saya @armmrtksr, sorry beribet ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share konten-konten ini kalau misalnya kamu anggap konten ini bisa bermanfaat untuk kamu dan sekitar kamu. Oke, itu saja. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Tentu saja pembahasannya juga lebih seru. Bye!